Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan saya. Jadi ini update setelah pemupukan pertama bibit jenis Cakrabuana 05. Jadi sudah cukup hijau teman-teman ya. Jadi ini pemupukan pertama di usia 8 HST ya, 7 atau 8 HST ya. Jadi memang pemupukannya agak awal karena ini bibit genjah teman-teman. Jadi bibit yang cepat panen ya. Ini sudah mulai hijau, tinggal menunggu anakannya keluar ya teman-teman. Ini sudah ada beberapa yang sudah mulai keluar anakan ya. Cuman masih belum banyak. Ya memang usianya masih 16 hari ini teman-teman ya. Jadi usia 16 hari sudah sehijau ini, sudah alhamdulillah teman-teman ya, sudah cukup baik. Ini tinggal menunggu nanti mungkin 1 atau 2 hari lagi dilakukan penyiangan teman-teman ya. Pembuangan rumput teman-teman ya. Ya menyiang ya. Pembuangan rumput seperti ini, rumput gerintingan seperti ini. Gerinting ya, ini tidak bisa kalau misalnya pakai rumput seperti ini nih, tidak bisa ya menggunakan herbisida sistemik, tidak bisa ya, tidak bisa mati karena ini terlalu kuat teman-teman ya. Ini rumput, kalau orang di sini nyebutnya gerinting ya, gerinting. Kalau ada juga yang menyebut rumput kawatan teman-teman. Jadi memang rumputnya kayak kawat ya, seperti ini nih, kayak kawat kaku. Jadi ini tidak akan pernah mati nih teman-teman, meskipun sudah di lahan, sudah digarap, sudah dibersihkan, ini tetap ada aja ya rumput seperti ini. Ini sudah disemprot, sudah dispray herbisida sistemik, herbisida selektif ya, merek Serendi ya. Untuk rumput-rumput kecil sudah mati. Cuman kalau rumput-rumput seperti ini rumput tua ya, rumput bekas dari olahan lahan, itu tidak mati untuk rumput seperti ini ya. Kalau untuk rumput kecil ini sudah mati, sudah bersih seperti ini. Ini sudah mulai bersih. Tinggal rumput-rumput semacam gerintingan itu teman, seperti ini nih. Nah seperti itu. Nanti diambil manual ya. Di siang manual sama ibu-ibu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ini usia 16 hari. Sudah mulai hijau. Untuk yang sisi sini airnya agak mengering teman-teman ya, tidak apa-apa. Ini aliran air irigasi masih mati ya, mungkin ada perbaikan, jadi tidak apa-apa, tidak terlalu menggenang. Yang penting tanahnya tidak sampai pecah ya. Itu yang sisi atas airnya masih ada sedikit-sedikit. Jadi seperti ini nih teman-teman ya, rumput gerintingan. Ini rumput sangat bandel ya, rumput ini. Nah ini rumput gerintingan. Jadi ini tidak bisa ya kalau cuma disemprot sama herbisida selektif, itu tidak bisa mati ya rumput seperti ini. Ini kayak kawatnya. Ini harus diambil manual ya, harus pakai tangan seperti ini. Terus diambil manual. Ini mungkin 2 atau 3 hari lagi nanti kita lakukan penyiangan teman-teman, karena ini sekarang masih suasana lebaran ya. Lebaran hari ke-7, atau kalau orang sini itu biasanya lebaran ketupat teman-teman. Jadi untuk kondisi padinya cukup bagus ya teman-teman, sudah cukup hijau. Tinggal melanjutkan nanti pemupukan kedua. Nanti kita lihat situasi, mungkin 2 atau 3 minggu setelah ini kita lakukan pemupukan kedua. Ini harus cepat ya teman-teman, pemupukan pertama, pemupukan kedua, karena yaitu bibit ini panennya cepat teman-teman, panennya cepat. Jadi proses pemupukannya itu tidak boleh terlambat. Kalau misalnya terlambat nanti anakannya tidak banyak teman-teman ya, anakannya tidak banyak, terus hasilnya akan menurun pasti, karena ini bibit yang cepat panen, jadi usia maksimal 80 hari atau 85 hari sudah bisa panen. Jadi ya ini bau rumputnya ya. Jadi ini pinggiran sudah saya buang, tinggal yang tengah-tengah. Jadi seperti ini
Ini namanya gerintingan atau kawatan. Ini kondisi padi ya teman-teman ya, sudah mulai beranak, anakannya sudah mulai keluar. Cuman belum semua, ada yang masih sedikit, ada yang masih satu, tapi ada yang sudah agak banyak ini. Seperti ini. Alhamdulillah ini bebas hama teman-teman ya. Tidak terserang hama ulat, semoga aja tidak ya. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah padinya cukup bagus, semoga panennya bisa lebih baik ya teman-teman. Jadi untuk lahan di sini panen 1 hektar itu dapat 7 ton tuh sudah bagus teman-teman ya. Jadi tidak perlu muluk-muluk sampai 12 ton, 13 ton, tidak perlu teman-teman ya. Panen dapat 7 ton per hektar itu sudah bagus. Dan ini kemarin untuk lahan ini itu luas sekitar setengah hektar, 500 ya, atau 5 are. Itu dapat 3,2 lebih ya, 3, kita anggap 3,3 ya. 3,3 kuintal, jadi 3 ton 3 kuintal itu sudah lumayan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini 5 are, kita 5 are lebih sedikit, jadi kalau misalnya 1 hektar itu dapat 6,6 lah ya, jadi 6,6 ton ya, 6,5 lah, kita anggap 6,5 ton itu sudah cukup bagus ya hasilnya teman-teman. Ditambah sekarang harga gabah 6.500, jadi sudah cukup baik teman-teman, sudah cukup bagus. Jadi untuk herbisida selektifnya ini menggunakan Serendi teman-teman. Untuk pupuk daunnya, spraynya ini menggunakan Gandasil D ya, Gandasil D, atau kemarin sempat kehabisan di toko, kehabisan stok, kita menggunakan Wasana ya, Wasana D ya, Wasana D. Sama aja teman-teman, Gandasil sama Wasana sama aja. Seperti itu. Untuk spray inseknya menggunakan dari Nara teman-teman ya, Nara Best, sudah cukup bagus ya untuk pencegahan. Cuman Nara kalau untuk padi atau kalau sudah terserang hama ya kurang kuat teman-teman ya. Kalau sudah terserang hama seperti pengerek batang, ulat daun, itu kurang kuat teman-teman ya. Nara itu cukup bagus untuk pencegahan teman-teman. Kalau untuk penyembuhan apabila sudah terserang itu lebih baik menggunakan bahan aktif yang sejenis abamectin teman-teman. Jadi abamectin itu cukup kuat ya untuk penyembuhan. Jadi saya kadang juga menggunakan bahan aktifnya abamectin untuk pencegahan ya. Jadi padi itu relatif aman ya teman-teman, relatif aman dari hama seperti wereng, seperti pengerek batang, ulat daun, itu relatif aman kalau kita menggunakan bahan aktifnya yang sejenis abamectin. Cuman masalahnya abamectin itu mahal teman-teman ya. Di sini per liternya bisa sampai 250.000 sampai 300.000 ya untuk bahan aktif abamectin. Untuk bahan aktif abamectin. Ini saya sambil menyiang ya, membuang rumput pinggir-pinggiran seperti ini teman-teman. Jadi untuk bahan aktif abamectin itu lumayan mahal, jadi 1 liternya tuh bisa sampai 250 di sini teman. Tapi kalau di online yang dari produk dari Biotis itu sekitar 150.000 sampai 160.000 teman-teman. Saya biasanya beli online ya di Shopee. Kalau memang teman-teman nanti saya review ya obatnya. Kalau memang nanti teman-teman berminat, nanti saya review obatnya, terus saya kasih link pembeliannya. Alhamdulillah ini cukup bagus teman-teman. Jadi kalau kondisi tanaman kita seperti ini nih, sudah hijau subur, terus tidak diserang hama,
itu senang teman-teman ya, ke sawah tuh senang, semangat. Oke, menyiang teman-teman ya, buang rumput seperti ini. Kegiatan pagi ini masih suasana lebaran teman-teman ya, suasana lebaran, jadi di sawah masih sepi, tidak ada orang kerja. Ini saya sendirian ya di sawah, orang-orang masih ya di rumah teman-teman, masih menemui sanak saudara, silaturahmi. Cukup bagus ya. Cakrabuana 05. Saya ini dua kali ini ya nanam Cakrabuana 05. Dulu pernah tanam, itu tidak terlalu bagus sih teman-teman. Jadi sangat jauh dari sama Inpari 32 ya. Cuman bukan lahan yang ini, lahan yang satunya. Hasilnya biasanya Inpari 32 itu dapat 7 kuintal. Cakrabuana cuma dapat 3,5 kuintal teman-teman ya. Tapi memang itu di musim kemarau ya, musim tanam ketiga. Jadi waktu itu sempat kekurangan air. Jadi tidak terlalu maksimal. Jadi Cakrabuana ini dia karakternya itu dia padinya genjah teman-teman, cepat panen. Terus yang kedua itu dia butuh banyak air. Jadi kalau misalnya kurang air dia juga kurang maksimal ya pertumbuhannya. Terus yang ketiga dia butuh banyak pupuk teman-teman. Jadi pupuk dia agak banyak ya butuhnya. Kalau misalnya kita kurang pupuk dia anakannya sedikit ya, tidak terlalu banyak. Kalau misalnya pupuknya cukup dia anakannya cukup banyak teman-teman. Ini adalah pembibitan tembakau ya teman-teman, seperti itu. Jadi persiapan untuk tanam tembakau musim tanam ketiga ya, kita tanam tembakau. Jadi pembibitannya seperti ini. Ini lahan yang kedua, yang sebelah teman-teman ya, di seberang jalan. Cukup bagus juga, sudah mulai hijau. Sudah mulai hijau, ini airnya cukup ya teman-teman. Ya, air seperti ini ya, jadi macak-macak saja, jangan terlalu menggenang dan jangan terlalu kering teman-teman. Jadi cukup seperti ini, yang bagus tuh seperti ini kondisi air ya. Kondisi air yang bagus tuh seperti ini. Ya sesekali dikeringkan tidak apa-apa, supaya tanah itu padat. Oke, cukup segini dulu ya teman-teman konten kita pada hari ini. Kalau memang ada yang perlu kita diskusikan, teman-teman kita diskusikan di kolom komentar ya. Semakin banyak yang komentar semakin bagus untuk perkembangan channel ini supaya lebih maju ke depannya. Jadi cukup sekian, semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman sesama petani di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.